Sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sambutan pertama dari Kepala Bidang Penghubung Kabupaten Majene. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dokter, yang kami banggakan saudara kami Bapak Bustan Basir Maras selaku budayawan khususnya di Sulawesi Barat, Ketua dan Pengurus Sande Jakarta, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang tentunya sangat berharga dan bermanfaat untuk daerah kita, khususnya Sulawesi Barat. Ya, tentunya dengan meningkatkan SDM generasi kita sekarang ini dan yang akan datang. Kemudian salawat serta taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Ibu Doktor yang kami hormati, para adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Ya, sebelumnya atas nama pemerintah Kabupaten Majene, kami selaku kepala perwakilan di sini, Bu, memohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kondisi kantor perwakilan sekarang ini yang tidak memungkinkan untuk ditempati kegiatan-kegiatan seperti ini. Kebetulan karena memang Ketua Sandek berkoordinasi kepada kami dan kami sudah sampaikan bahwa kondisi seperti ini dan saat ini kami masih menunggu kontraktornya, Bu, karena kebetulan sudah masuk ini tahun anggaran dan ini akan direhab total tahun ini. Sudah datang kontraktornya 2 minggu lalu melapor untuk segera dilaksanakan ini kegiatan rehab kantor perwakilan. Jadi sampaikan Lauri, kedepannya kami harapkan adik-adik jangan bosan untuk melaksanakan kegiatan di sini. Kami welcome. Kalau mungkin perwakilan yang lain, provinsi atau kabupaten-kabupaten yang lain, saya nggak tahu. Tapi khusus Majene, karena notabene Majene saat ini kalau di Sulawesi Barat dikatakan sebagai kota pendidikan, kami sangat welcome. Nama Tindorinio, nama ada Kandino kegiatan, tapi setelah rehab ya. Setelah rehab. Tidak dijamin keamanan kalau tidak dulu rehab. Iya, jadi seperti itu. Jadi artinya satu masukan buat adik-adik ini, Bu Dokter, karena ini saya lihat karena kami juga ini mantan-mantan mahasiswa, ini tiba masa tiba akal. Perlu saya sampaikan ini, Dek. Artinya ke depan tolong dievaluasi. Adik-adik juga ini semua aktivis mahasiswa sekarang, kami juga seperti itu dulu. Sering mengadakan, bahkan waktu kami dulu di Jogja, karena saya kebetulan di Jogja dulu kuliah sama beliau Pak Bustan, itu sering mengadakan kegiatan seperti ini. Apalagi saat itu masih kita mau pisah dari Sulawesi Selatan. Jadi intens sekali itu diadakan semacam diskusi-diskusi bagaimana prospeknya Sulawesi Barat ke depan ketika sudah pisah dari Sulawesi Selatan. Nah, makanya ya bagaimanapun kondisinya, saya kira teman-teman semua sudah paham. Jadi mungkin apa yang kami bisa persembahkan buat adik-adik ya seperti ini, kami bisa fasilitasi mungkin
tempatnya yang ala kadarnya seperti ini, bukan kayak di hotel apa dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ya minum atau mungkin kue kande-kande apa lauk kami bisa siapkan untuk adik-adik. Ya itulah sementara yang kami bisa persembahkan. Karena terus terang ini Bu Dokter baru datang informasinya ini adik-adik di saat Taman Mini itu ya tadi malam Taman Mini itu nggak bisa digunakan karena alasan belum diresmikan dan lain sebagainya. Ya kita maklumi itu. Tapi kedepannya saya beri saran kepada adik-adik, silahkan bangun koordinasi dengan pemerintah lewat kantor perwakilan. Kita punya kantor perwakilan provinsi, ada di sana Bang Zul, ada Pak Habibi kepala perwakilannya, kemudian Majene saya sendiri, Mamuju ada Pak Abdal, Mamuju Tengah ada Pak Junaid, kemudian Pasangkayu, saya kurang paham sekarang Pasangkayu siapa sekarang kepala perwakilannya. Lengkap. Jadi ketika kita bangun koordinasi sama-sama, insya Allah adik-adik mahasiswa ini leluasa untuk berbuat, bergerak. Jadi minimal walaupun sekecil apapun kegiatan, ini buat masukan buat adik-adik, tolong koordinasinya lebih dimatangkan dulu sebelumnya. Pak apa mau naniwa mau? Sudah Bu Dokter sudah hadir, Pak Bustan sudah hadir, rekan-rekan kan lucu. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu perlu saya sampaikan biar kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini ada persiapan yang lebih matang. Ini khususnya buat adik ketua Sande ini. Tapi saya kira ini tidak mengurangi rasa keinginan kita untuk tetap berjuang lebih baik daripada kami-kami sebelumnya yang ada sebagai mahasiswa sebelumnya. Saya kira adik-adik ini potensinya lebih luar biasa daripada kami. Jadi saya harapkan jangan patah semangat, tetap berjuang bagaimanapun caranya. Yang jelas Kabupaten Majene, saya mewakili pemerintah dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kami selalu siap mensupport adik-adik khususnya di Jakarta. Ya saya kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan karena memang sangat-sangat kurang. Kalaupun ada kelebihan ya kita nikmati bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat, Kanda Irwan Sipatongan. Dengannya kami persilahkan. Cek, saya berdiri aja untuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, teman-teman yang kami hormati, kedua narasumber yang saat ini berada di tengah-tengah kita, yang mungkin saja barangkali menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya serta aktivitasnya dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya. Dan juga hormat saya untuk Kakanda Hilal ya, Pak Hilal, yang beberapa hari belakangan ini saya cukup repotkan beliau karena sejatinya pertama kami mencanangkan diskusi ini, kami mau adakan di Anjungan Sulawesi Barat di Taman Mini, Bu. Cuma ada beberapa kendala, katanya sampai per 1 Oktober itu tidak diperbolehkan ada aktivitas untuk peresmian Pak Jokowi, begitu katanya dari kepala penghubung. Dan kemudian tidak memungkinkan juga untuk kami adakan di asrama karena ya kondisi asrama juga masih sangat, dari segi bangunan, belum lagi di sana ada banyak aset-aset daerah yang terparkir, ada mobil di sana 4 ya, sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari Pemprov dan itu cukup mengganggu kami punya aktivitas di sana. Nah, itulah sebabnya saya berhubung dan berkoordinasi kemana-mana, dan alhamdulillah Kakanda Hilal ini dengan segala istilahnya ya, kepercayaan dan kepeduliannya buat kami
dan kami disediakan di Mes Majene. Waktu itu saya datang langsung ke sini meninjau lokasi, dan ya mau tidak mau kita tetap adakan diskusi ini karena ya mesti bagaimanapun kondisinya semoga bisa dimaklumi sama-sama. Tapi apapun itu semoga bukan menjadi kendala semangat untuk tetap kita adakan diskusi bahwa sejatinya dimanapun ruang kita berproses itu bukanlah jaminan untuk kemudian kita semangat, tapi kunci semangat itu adalah kemauan dari dalam hati. Apabila hati berkata iya, maka Tuhan akan mengaminkan itu. Percaya atau tidak, buktikan itu dengan langkah teman-teman. Pada hari ini Bu, alhamdulillah mahasiswa dari wilayah Jabodetabek ada beberapa perwakilan, ada dari Bogor, Bogor, ada dari Depok, Tangerang, yang berbagai universitas, ada universitas negeri maupun swasta yang pada hari ini datang ke sini. Bahkan ada juga kami dari kawan-kawan IKAMI, Sumsel yang hadir di sini untuk ikut dalam diskusi. Dan kami di sini sesama mahasiswa Sulawesi saling mensupport apapun kegiatannya. Mari kita sama-sama. Yang namanya perantau, bagaimanapun kondisinya, kita adalah saudara yang dipersaudarakan di tanah rantau. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Adapun yang lebih atau yang kurang mohon dimaafkan, karena sesungguhnya mahasiswa itu sejatinya kami masih mencari jati diri, ya. Jadi kalau dan biasa juga kami ini nakal-nakal, tapi percaya nakal-nakal kami nakal-nakal berkelas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Sande. Iya, nakalnya nakal berkelas ya Kanda. Baik, luar biasa. Nah, setelah sambutan tadi, maka kita beranjak ke acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, yakni diskusi atau bincang pulang kampung 2 ya, sesi kedua pada hari ini. Dan mungkin saya bisa bergeser ke tengah. Ya. Ya, silakan. Di mana? Di sana aja di tengah. Ya, di sini. Kan sekarang Pak Ilah tetap dulu. Jangan dulu sebentar. Kita akan melaksanakan diskusi pada hari ini lebih banyak tanya jawab ya, supaya para audiens kita bisa lebih banyak berkomunikasi dengan pemateri yang pada hari ini hadir. Nah, kita akan berbincang tentang pulang kampung karena kegiatan kita di sini berkenan tentang bincang pulang kampung 2, menulis dan membaca kampung halaman. Itu yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Saya pikir setiap orang memiliki pemaknaan versi mereka masing-masing tentang kampung halaman atau tanah kelahiran. Betul? Betul. Dan kampung halaman saya pikir tidak hanya sekedar ruang meja baca yang untuk menyendiri, membaca, menulis, bahkan sebuah rumah untuk makan dan tidur. Lebih dari itu, kampung halaman atau tanah kelahiran juga ingatan dan kenangan yang kemudian mengajarkan kita bahwa alam adalah bahasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan pada hari ini di tengah-tengah kita hadir 2 sosok hebat, orang tua kita, kakanda kita, dan juga sosok yang menjadi inspirasi dan epicentrum yang ada di Sulawesi Barat. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang di ujung sana ada Kanda Bustan Basir Maras. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau merupakan salah satu antropologi dan juga sejarawan dari Sulawesi Barat. Dan kemarin saya sempat berbincang dengan beliau bahwa posisinya ada di Jogja karena diculik oleh mahasiswa Jogja. Lagi diculik. Kemarin di sana terus di sini, jadi menyempatkan waktunya. Agaknya Kanda selalu merindukan suasana Jogja ya Kanda? Iya, karena beliau memang banyak di Jogja dan banyak sekali sanggar seni yang beliau geluti, dan juga pernah kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Oxford Course, 1 tahun binaan dari Oxford University. Tepuk tangan dong untuk pemateri kita satu ini. Bukan hanya Kanda Bustan, ada juga sosok perempuan hebat, Daeng. Saya panggilnya Daeng. Beliau ini adalah putri dari pendiri Sulawesi Barat, yakni doktor atau yang kita sebut Daeng Husni Jamaluddin. Ya, beliau adalah sosok yang
punya andil besar dalam pemekaran Sulawesi Barat. Tapi yang hadir di sini adalah putrinya beliau. Tapi saya pikir beliau punya rekam jejak yang sangat luar biasa. Apalagi kita bicara tentang sastra, dan beliau punya pendidikan yang cukup luar biasa. Beliau sempat di Amerika Serikat juga, kemudian di Hiroshima, Jepang, kemudian sempat menjadi dosen di Universitas Indonesia, S3-nya juga di Politik Universitas Indonesia, dan agaknya Dai ini punya rasa haus ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang harusnya teman-teman yang ada di sini juga harus punya rasa seperti itu. Betul tidak? Betul. Oke, tepuk tangan untuk dokter kita pada hari ini. Luar biasa. Kalau kita bicara tentang kampung halaman, karena kita bicara tentang menulis dan membaca kampung halaman, mungkin saya bisa ke Pak Bustan dulu ya. Bagaimana kemudian yang terbesit dalam hatinya, bagaimana kemudian kampung halaman itu menjadi sebuah keeksistensian dalam diri Pak Bustan. Mungkin saya persilakan kepada Pak Bustan untuk menyampaikan materinya. Bismillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dr. Yuyun, atau kami sebenarnya akrab memanggil beliau Kak Yuyun Husni, begitu biasanya. Iya, kami biasanya akrab memanggil beliau di situ. Masih ada di grup OS juga ya. Saya udah lama nggak komen di situ, Bu. Orang pintar semua di dalam. Baik, Kepala Perwakilan Pak Hilal tadi udah keluar, sahabat saya. Kami dulu sama-sama menempuh kuliah di Jogja, lama pontang-panting dari zaman Asrama Tudi Laling yang di Janti. Bu Yun pernah ke sana enggak ya? Dulu pernah ya. Itu memprihatinkan banget gitu. Akhirnya kita berjuang, lalu adalah banyak asrama mahasiswa di Jogja sekarang. Oke, baik teman-teman sekalian. Pertama saya berterima kasih kepada teman-teman Sande Jakarta. Aplaus dulu dong untuk teman-teman Sande yang diketuai oleh Irwan ini. Beberapa bulan lalu kita berbincang, ayo Kanda kapan kita bisa bincang-bincang begitu. Lalu saya tidak punya waktu yang bisa cepat langsung bisa karena berbagai macam kesibukan. Lalu kemarin ini saya mondar-mandir antara Jogja dengan Jakarta, maka adalah kesempatan ini. Nah, teman-teman sekalian, beliau habis istirahat katanya, tapi saya lihat cuaca beliau lagi bagus, habis bangun tidur gitu, tidur siang. Masuklah saya. Yang bincang Ridwan Effendi, saya nggak bisa. Akhirnya dikenal. Puisi saya sempat dibaca oleh beliau. Teman-teman sekalian, dari semangat itu, karena itu hari dia sempat membaca 1-2 puisi lalu langsung memberi underline. Kenapa ada kalimatmu ini? Kenapa ada kalimatmu ini? Agak lumayan saya di sana, ada 2-3 jam lah. Itu mungkin karena ada Pak Ridwan gitu, jadi agak lama gitu. Nah, itu yang saya syukuri teman-teman. Sejak saat itu ada satu yang saya ingat sekali, beliau menitip mandar. Mandar Mie, Mandar Muna satu buku. Itu yang saya ingat. Itu kenapa kemudian 2 tahun kemudian saya melonsing buku kembali, buku puisi kedua, lahirlah Negeri Anak Mandar. Salah satunya karena beliau menitipkan mandar itu, maka lahirlah Negeri Anak Mandar. Dan sekarang satu yang disebut dengan Manggau Bawat atau Mandar itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena di dalam perjanjian itu inai-inai yang siapapun yang mengingkari perjanjian itu maka makbulu pindah tambah bulu pinjari-jariannya. Kan ada itu, bahaya sekali itu. Bayangkan piring itu kalau bisa berbulu, keturunannya tidak bisa berbulu. Kalau dia melahirkan anak-anak itu tidak jadi, papa nandai, papa rakba, petahun nandai, dan seterusnya. Itu. Dan ujungnya adalah manus siparat pemarak atau sipatotong dan seterusnya itu. Itu nenek moyang kita melahirkan itu. Makanya di dalam pidato kebudayaan saya yang terakhir yang
saya sampaikan dalam rangka hari ulang tahun Majene 15 Agustus yang lalu. Saya sampaikan salah satu kehebatan negeri Mandar itu adalah nenek moyang kita sudah melahirkan konsep agraris dan maritim sejak abad ke-16. Abad ke-16 itu adalah abad kebangkitan manusia dunia. Di Jerman terjadi Aufklärung, kemudian di Prancis terjadi revolusi industri atau renaissance. Lah, di Mandar, menariknya, ini Mandar, itu terjadi konfederasi Pitu Ulun Nasalu Pitu Babana Binang. Dan saya sudah melakukan riset ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke negara tetangga. Tidak ada satu suku bangsa pun di dunia ini yang melahirkan konsep keseimbangan daratan dan lautan, konsep tanah dan air. Dan di situ juga saya katakan bahwa kemungkinan besar Indonesia terinspirasi dari Mandar atas konsep tanah air itu sendiri. Ulu Salu adalah tanah dan Bak Babinanga adalah konsep air. Kita adalah negeri agraris dan negeri maritim yang punya keseimbangan sejak dahulu. Dari pedalaman dikirim kayu damar, dikirim rotan, dikirim cengkeh dan seterusnya. Kemudian dialirkan melalui sungai. Di muara sungai sudah ditunggu oleh pasar, antara lain sandek dan seterusnya. Itu dalam budaya maritim kita. Nah, saya kira ini yang teman-teman harus agak serius, teman-teman muda, teman-teman mahasiswa terutama. Saran saya, kalau teman-teman menulis skripsi ataupun tesis, tulislah itu. Baik hukum dan seterusnya, tulis. Bahkan sudah saya sampaikan ke semua Pemda di Majene, di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk di Provinsi, tolong siapkan anggaran tersendiri kalau bisa. Ini sudah pernah saya sampaikan di zamannya Pak Gubernur ABM juga. Waktu saya ditunjuk menjadi ketua tim penulisan pokok-pokok pikiran kebudayaan Sulawesi Barat untuk yang kita serahkan ke Pak Jokowi pada Kongres Kebudayaan tahun 2018 kemarin itu. Saya sudah sampaikan, tolong ada anggaran tersendiri diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian. Kalau dia hukum, ya hukum agraris, hukum adat Tuho, hukum adat Mate, banyak sekali. Kalau dia arsitek, dia akan menulis tentang bagaimana arsitek rumah Mandar. Inna Tambi, Inna Piuluan dan seterusnya. Rumah Mandar itu tidak hanya sekedar kekuatan loh, tapi rumah Mandar itu ada nilai dan seterusnya di dalamnya. Orang Mandar membangun rumah itu tidak sekedar membangun sebuah gaya arsitektur, tetapi membangun nilai di dalamnya. Bahkan mauan yang tatukan don di Mandar, dapat buat yang mandor naluang. Coba bayangkan itu, kira-kira apa maunya? Itu sampai yang filsafat, sampai apapun lah. Yang pertanian, kita punya luar biasa itu tadi, Pitu Ulun Nasalu dengan potensi pertanian. Tidak usah saya ngomong agraris, maritim sudah mulai sangat tergarap hari ini dan sandek menjadi isu internasional kan mulai gitu. Nah, saya kira ini yang bisa saya respon Adek mengenai kampung halaman, bahwa kita punya kampung halaman Mandar itu tidak ada di tempat lain. Saya lama sekali berada di rantau, bahkan sekarang ini sudah hampir 20 tahun saya di Jogja tinggal, dan itu tetap harus pulang ke Mandar. Makanya di Magelang kemarin saya sama Ibu Elizabeth yang penulis Centini itu, saya katakan, Ibu Elizabeth, saya ini dikutuk oleh puisi saya sendiri. Karena antara Jawa dan Mandar, aku selalu berlayar berdenyar. Gak bisa, itu mesti bolak-balik dari Mandar ke Jawa, selalu berlayar berdenyar. Jadi saya merasa mungkin saya dikutuk oleh puisi saya sendiri, sehingga harus selalu berlayar berdenyar antara Jawa dan Mandar. Itu saja dari saya. Saya ingin belajar banyak ke Bu Doktor, karena saya lama tidak ketemu beliau. Tentu ada banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau, karena beliau hidup langsung dengan ayahandanya gitu. Beda loh orang belajar di kampus dengan hidup langsung dengan sosok yang memiliki pengetahuan yang besar, itu beda. Gitu. Saya kira itu teman-teman, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjabaran yang luar biasa ya dari Kanda Busta. Tepuk tangan dulu dong untuk Kanda Busta, yang kemudian merefresh ingatan kembali dan kenangan kita kembali tentang kampung halaman, bukan hanya Mandar, tapi mungkin di daerah lain, karena perlu kita sampaikan di sini juga ada teman-teman dari Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Selatan yang juga ingin belajar tentang suku kita, yaitu suku Mandar. Terima kasih Kanda Busta. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Yuyung. Tapi perlu kita sampaikan ada hal yang menarik dan perlu kita apresiasi juga dari
Dr. Yuyung bahwa kemarin pada tanggal 12 Agustus tapi SK-nya terbit 1 Juli 2022, beliau mendapatkan SK dan juga pemerintah Jepang, Menteri Luar Negeri Jepang memberikan penghargaan kepada beliau karena dianggap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan saling pengertian dan persahabatan antara Jepang dan Indonesia. Luar biasa ya. Dan mungkin karena nggak bisa dibawa, saya kasih lihat saja ini SK-nya karena sudah disimpan gitu untuk memberikan apresiasi kepada beliau. Luar biasa karena dari Sulawesi Barat. Oh iya, karena beliau Ibu Yuyun, saya panggilnya Ibu Yuyun, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan saling pengertian dan persahabatan Jepang dan juga Indonesia. Luar biasa. Nah, kita kembali ke diskusi kita pada hari ini ya, Dokter, mengenai tentang kampung halaman, menulis dan membaca kampung halaman. Apa yang kemudian terbesit di pikiran Dr. Yuyun yang kemudian bisa menjadi suntikan semangat untuk teman-teman yang ada di sini. Kalian persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada di sini bertemu dengan adik-adik semua. Kita bertemu, saya kira kita jangan dilarang melihat ke atas. Ya, kita bertemu sekarang ini. Mana Pak Hilal? Pak Hilal? Lagi. Saya diundang ke sini, Pak Hilal. Pak Hilal ini adalah orang yang paling dicari menjelang bulan Ramadan. Oh, Itu kan itu Anda. Oh, gitu Dia ya. orang yang paling dicari di seluruh dunia. Gitu ya. Kita sembunyi di mana biasa? Di kamar. Saya mengatakan pertemuan ini dilarang melihat ke atas. Gitu ya. Karena kalau kita dilihat atas, langsung kita ingat Pak Hilal. Kontraktornya belum datang. Mari kita saling menatap ke mata dan ke hati kita. Nah, karenanya boleh nggak duduknya agak melingkar? Jadi kalau begini saya nggak bisa melihat di sini. Oh, gitu. Boleh nggak duduknya melingkar? Yusuf. Kasih boleh. Itu berusaha untuk mengerjakan karena sering meninggalkan rumah, jadi sering berusaha membereskan rumah dan istirahat karena besoknya sudah harus padat kegiatan. Tapi saya dari pagi ternyata kegiatannya sangat padat dari pagi, yaitu dari bertemu dengan mantan Menteri Pertanian dan dengan Ika Unhas, dan sebelumnya juga saya bertemu dengan teman-teman saya ketika bersekolah di Amerika. Jadi, saya perkenalkan, nama saya Yundini Husni Jamaluddin. Kalau dipanggil Yuyun itu adalah panggilan masa kecil saya. Jadi berarti beliau cukup tahu gitu ya, panggilnya apa gitu. Ini adalah pertemuan yang sangat menarik karena diminta untuk membahas kampung halaman. Karena itulah kita ada di sini. Nggak peduli bahwa saya dari pagi kegiatan sudah padat sampai terakhir tadi. Demikian juga beliau bahkan dari Jogja. Tadinya maunya kegiatannya malam, tapi saya mengatakan kegiatan malam itu ada pada zaman dulu. Pada COVID sekarang, pada pandemi sekarang, kita harus tetap menjaga kesehatan, harus kuat, gitu, harus sehat, gitu ya, harus sehat sehingga kalau selesai kegiatan masih ada waktu nanti balik ke rumah, bebersih, cukup istirahat buat besok. Dan kita membahas tentang, saya cukup kaget kalimat pertama yang disampaikan oleh moderator kita itu kalimat yang pemicu semangat. Karena demikian juga sama sambutan dari Pak Dinda Ketua Sandek ya. Jadi ini saya menyampaikan, saya pakai baju Sandek ya. Oh, Sandek. Sandek. Ini adalah batik saya yang desain. Oh. Saya desain sendiri karena
karena belum ada batik Sulawesi Barat ya, belum ada. Jadi makanya ada kotak-kotaknya, itu kenapa pasal B-nya ada. Ya. Semoga bisa nanti tidak untuk teman-teman mahasiswa nggak dipakai baju alumni. Boleh banget. Masalah gitu? Di sini ada kopi ya, ada kopi, ada coklat, jadi ada semua yang versi barunya lagi, ada ikan tuing-tuing juga, ikan terbang, kelapa, Tuing-tuing. pisang dan sebagainya. Tapi yang ada ini saya membuat dari versi yang pertama. Senang sekali juga dengan bertemu dengan mahasiswa Hilal. Dulu kan mahasiswa ya. Iya. Dulu mahasiswa, sekarang sudah menjadi kepala penghubung. Tahun berapa mahasiswa Pak Hilal? Saya tahun 2000, Bu. Tahun 2000. Nah, iya. Tahun 2000 beliau mahasiswa. 2022, sekarang beliau sudah menjadi pejabat. Masa depan bukan sesuatu yang jauh. Enggak. Masa depan bukan kita berbicara 15 tahun, 20 tahun lagi. Enggak. Di hadapan saya melihat masa depan Sulawesi Barat. Kita tidak berbicara bentar masih lama kok, masa depan saya masih 20 tahun lagi. Tidak. Masa depan silakan nanti ditanya sama Pak Bustan, sama Pak Hilal, sama kakak yang moderator. Masa depan adalah besok pagi ketika Anda bangun pagi. That's your future. Ya kan? Ya iyalah. Sekarang bagaimana besok pagi Anda, itu tergantung bagaimana kemarin Anda mempersiapkannya. Misalnya, malamnya nggak sikat gigi misalnya, ya. Nah, senyum-senyum ini berarti artinya berarti dia mempersiapkan untuk nanti giginya rusak. Sesimpel itu ya kan ya. Otto von Bismarck, seorang filsuf Jerman, mengatakan hidup yang tak diperjuangkan takkan. Iya. Jadi menurut saya kita bagaimana sih konstelasi Sulbar saat ini? Di mana titik Sulbar dalam konstelasi nasional kita? Di mana? Di mana, Dek? Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Farid Dari? Sulbar Ya iyalah dari Sulbar. Di mana? di Polman, Di Polman. Iya, sekarang kuliah di mana? di Jakarta Selatan. Kuliah di Jakarta Selatan, Universitas Jakarta Selatan. Bukan, Di mana? Saya sekolah tinggi Sekolah tinggi apa? Filsafat Islam. Filsafat Islam. Oke. Di mana posisi Sulbar saat ini? Wah, Dalam konstelasi nasional saja. dia berada pada posisi belakang. Belakang itu di mana? Pintu. Belakang pintu ya. Ya. Oke. Anda setuju enggak bahwa yang disampaikan posisi Sulbar di belakang? Anda setuju enggak? Siapa nama Pak? Ada? Iya. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya? Fazil. Fasil. Anda dari mana? Iya. Majene. Dari Majene. Sekarang kuliah di mana? Sama. Menurut Anda setuju enggak yang disampaikan? Setuju. Setuju Masuk. kenapa? Karena kalau dilihat dari Google sih, ya Betul. Sulbar masih termasuk masih rendah gitu dalam segi SDM, terus apalah SDM. Atau di pencarian Google ya. Ya, Google. Kalau menurut Anda gimana? Siapa yang di samping? Siapa nama Kak? Iya, pakai topi. Siapa nama Kak? Iya. Di mana kuliah? Dari mana? Saya di Jogja. Ya. Aslinya dari mana? Aslinya Polman. Ya. Polman. Iya. Sekarang kuliah di mana? Universitas di Jogja. Oke.
Bisa Pak Mandor kan? Iya, Mandor. Iya, oke. Makanya menurut Anda di mana posisi Sulbar saat ini? Kalau saya di tangan anak muda. Kalau berdasarkan Nanti kita akan bahas itu. konstelasi di Sekarang di sosial mana? media. Kita mulai dari situ. Kita memulainya dari situ. Menurut Anda di mana posisi Sulbar dalam konstelasi nasional? Di mana? Atas, tinggi sekali posisinya. Di tengah, di bawah sekali. Menurut Anda di mana? Di mana? Mendekati atas. Mendekati atas. Ada yang setuju nggak dengan dia? Ya, yang pakai songkok Pak Ustaz. Oh, Iya. sudah. Iya. Siapa Iya. namanya? Faisal Bu, Faisal Iya. Tanjung. Ya. Gimana? Setuju? Oh, insya Allah setuju. Posisi. Oke. Karena memang secara geopolitik, geostrategis kan Sulbar ini salah satu dia yang menjadi bahagian penting khususnya pada saat pemindahan IKN nanti. Jadi salah satu daerah atau salah satu lokasi yang menjadi penghubung utama di IKN nanti. Oke. Nanti. Sekarang. Saya nanya sekarang. Bukan nanti. Iya, termasuk hari ini sebenarnya kan. Sekarang sebagian kamu besar nanya sumber berapa daya. pendapatan PAD-nya Sulawesi Barat? Berapa? Saya lama udah pulang kampung. Udah. Ya. Kemudian dalam tidak usah jauh sekarang SMK kita, SMA kita berada di level mana? Seluruh Indonesia. Satu, dua. SMA kita di mana levelnya? SMK kita di mana? SMA seluruh Indonesia kita nomor 2 dari bawah. SMK kita paling rendah, nggak ada lagi lawannya. Itu Anda sebut yang paling maju kita. Maju dari mana? Saya harus menyampaikan realitas. Jangan kita mimpi gitu. Kalau mimpi, ya berarti Anda tidur gitu. Apa yang dihadapi? Apa stunting kita luar biasa tingginya. Nomor 2 dari bawah juga. Saya kebetulan membina siswa-siswa di Sulawesi Barat sudah tahun ketiga. Kita pernah punya Wakapolri, orang Majene, Komjen Pol Safrudin. Dia menjadi Wakapolri. Oh ya, sebelumnya saya katakan, saya I finished my senior high in Washington. Kemudian saya di Unhas, saya menyelesaikan kuliah saya di Unhas, saya lulus menjadi lulusan terbaik. Kemudian saya ambil American Studies. Kemudian saya lanjut di Universitas Hiroshima dan kemudian saya menyelesaikan S3 saya jurusan politik Universitas Indonesia. Dan juga saya saat ini tadi disampaikan saya menerima penghargaan dari Menteri Luar Negeri Jepang, dari pemerintah Jepang memberikan penghargaan oleh karena melakukan banyak hal untuk bekerja sama meningkatkan hubungan kedua belah pihak khususnya bidang kepolisian dan masyarakat. Saya dosen perguruan tinggi ilmu kepolisian, tapi saya juga saat ini menjadi ketua Indonesia Bahrain Business and Friendship Society dan juga bergerak di Timur Tengah. Jadi saya ke Mesir bergaul juga dengan ada sekitar 12.000-an mahasiswa Indonesia yang menjadi mahasiswa itu mahasiswa Indonesia ada di Mesir. Saya setengah mati nyari ada nggak orang surga, ada nggak orang mati? Setengah mati. Nah, saya mau kembali. Ketika Pak Safrudin menjadi Wakapolri, Anda tahu, yang kan beliau jenderal, yang berhasil masuk akpol itu berapa? Cuma 1, itu pun orang mewasa. Kemudian tahun berikutnya 0, tahun berikutnya cuma 1, tahun berikutnya nggak ada. Kalau yang sekarang ada, tapi itu diisi oleh orang-orang dari Jawa yang kemudian pindah kata saja. Iya, kan kita nggak mampu bersaing. Bayangkan, sudah beliau yang menentukan, nggak ada anak Sulbar yang masuk. Kenapa? Siapa yang
akan jadi jenderal berikutnya. Setelah Safruddin. Setelah Safruddin siapa? Sebutkan kepada saya. Sebutkan kepada saya. Saya kebetulan mencoba mendidik sendiri. Saya membina 1089 siswa-siswa se-Sulawesi Barat. Sama macam ya. Mungkin ada yang badannya tinggi, tingginya cukup, tapi kakinya bengkok. Oh. Ini lagi, lemes. Berarti dia nggak olahraga. Ini lemes. Atau Dia tulang bisa lunak. masuk. Nggak bisa masuk akal. Sekarang saya tanya, ada di sini yang dari kuliah di Universitas Indonesia? Ada? Siapa? Di Universitas Indonesia? Di fakultas mana? Farmasi. Ada yang lain di perguruan tinggi ITB? Tidak Ada. UGM? Kenapa? Yang lainnya? Tapi bisa secara cepat kita kuliah di mana? Saya di UMJ, UNJ, yaitu Muhammadiyah Jakarta. Muhammadiyah Jakarta. Kita Universitas Nasional. syuting siapa nih? Universitas Nasional. Unas, ya? Stai Sandra. Stein, yes. UI UIN, Indonesia, Universitas Indonesia, jurusan kajian perumahan perkotaan. perkotaan. Good, yes. Muhammadiyah Jakarta. Muhammadiyah Jakarta. Ya, Stay Madinatul Ilmi. gimana? Stay Madinatul Ilmi. Oke, kita Stay Madinatul Ilmi Depok. tahu Depok, ya. Muhammadiyah Jakarta. Muhammadiyah Jakarta. Sampai pinjam remote. Suaranya. Siap enggak? Di Madinatul Ilmi. Iya. Kita lihat tadi. Jogja. Jogja, Sekolah Tinggi Pusat Islam. yes. Oh ya, disabilitas. Oh, oke. Muhammadiyah Jakarta. UIN sama Kerjaan. Wow. Ya, Sekolah Tinggi Pusat Islam. Binus. Binus, ya. Persis Pamulang. Pamulang, Universitas State Jakarta. Dia Karya. Oh, DKI. Oh, begitu saya. Universitas Bung Karno. Bung Karno, kita universitas mana? Mahasiswa paling baru Kita di mana? yang akan Oh, membarui lagi. Berprestasi semua ini dari. Ya, apa? Sekarang begini, Anda harus tahu, Anda melawan siapa? Anda bukan melawan anak-anak di Sulawesi Barat. Anda melawan se-Indonesia. So, lihatlah posisinya kita. Saya mau menyampaikan bahwa kita selalu konsentrasi kita adalah masa lalu. Kita selalu bercerita tentang masa lalu. Saya juga barusan kembali dari Dubai dan saya juga bulan depan akan ke Bahrain juga. Dubai itu negara yang tahun 1960, tahun 70, bahkan 1990, kalau Anda terbang itu coklat itu di atasnya. Karena dia desert ya, gurun pasir saja. Tapi kalau Anda ke sana, apa yang Anda lihat? Luar biasa kemajuan. Saya baru menghadiri kemarin exhibition Dubai. Apakah exhibition yang saya hadiri itu adalah pameran tentang komoditas masing-masing negara? Tidak. Ya, ada exhibition of mind. Pameran pemikiran setiap bangsa di dunia, dan kita langsung kelihatan kita di mana. Ketika saya berada di sana, kapan ya negara kita bisa seperti ini? Tapi pikiran saya satu lagi langsung mengatakan, kalau kalimat itu disampaikan, kapan ya kita bisa kayak mereka? Yang satunya bilang, yang pemikiran saya yang satu itu membalas dengan mengatakan begini, kalau kita mengatakan kapan bisa kita kayak gini, nah ketika kita kayak gini, mereka sudah kayak bodoh. Iya. Udah lari. Kita baru sampai di situ dan lari lagi ya. Cocok. Dubai adalah negara Arab, culture-nya culture Arab. Yang perempuan berarti nomor kesekian. Tapi Anda tahu, Dubai, Uni Emirat Arab sekarang sudah sampai planet Mars. Jadi dia tidak bersaing di dalam planet bumi. Dia sudah sampai Mars dan pemimpin
tim yang ke planet Mars itu perempuan. Ya, ini saya kasih. Ayo kita mau balap nih. Kita mau balap ya. Kita mau berkompetisi ya. Nah, balaplah itu. Orang udah sampai di Mars. Ada di mana? Where are you? Satu lagi untuk kita sebagai pengantar diskusi saja ya. 1945. Apa yang ada dalam pikiran Anda tentang Jepang 1945? Kalau kita buka-buka gambar apa yang kelihatan yang tersimpan dalam pikiran Anda? Hancuran. Porak-porak nggak di bom Amerika. Oke, apa gambar apa lagi yang gambar apa lagi? Kira-kira ya, gambar apa? Ya, mungkin oleh kita ya. Foto apa dalam sejarah kalau kita berbicara Jepang 1945? Bom. Mayat. Coba mayat. Ya? Gambar, foto. Saya mau coba kita lihat foto-foto sejarah. Fotonya siapa? Kehancuran. Foto apa? Apa lagi? Foto apa? Jepang sudah jajah Indonesia. Hah? Sudah. 1945, foto-foto sejarah 1945, apa yang ada? Hirohito menandakan perjanjian Kenapa? sama Amerika, menyerah. That's it. Hirohito bagi bangsa Jepang dia bukan manusia, dia dewa. Menjajah Indonesia. Kaisar Hirohito bagi bangsa Jepang itu bukan manusia, dia setengah dewa. Karena Anda bayangkan ketika itu sang dewa itu berdiri di depan Jenderal MacArthur, pundaknya itu udah membungkuk begitu ya, menyerah kepada sekutu. Bisa bayangkan dewanya menyerah. Sekarang saya mau nanya, di mana Indonesia 1945? Di mana Indonesia? Masih Di mana Indonesia 1945? Posisi. Di mana? Indonesia di mana? Gambar sejarah apa yang bisa Anda gambarkan? Kalau tadi dia gambar Hirohito, Perjuangan proklamasi. proklamasi. berusaha memerdekakan Pintar, tepuk tangan dulu buat anu. Amri. Nah, lihat ya. Soekarno menyatakan proklamasi kemerdekaan. Artinya secara mental Jepang jatuh ya kan ya. Kita merdeka. But where are we now? Di mana sekarang? Dan Sulbar ada di mana? Kampung halaman kita yang sangat kita cintai. Karena itulah saya datang. Dan akan datang lagi ketemu. Karena Anda lah penentunya. Anda nggak bisa. Ya nggak bisa dengan santai. Anda pikir saya dapat penghargaan dari Menteri Luar Negeri Jepang karena sehari kerja saya? Enggak. Itu kan diteliti oleh mereka. So, mana kampung halaman kita yang kita cintai itu? Di mana Majene yang katanya? Tadi ketika dibilang apa? Kota pendidikan. Langsung saya dengar tadi responnya Pak Isban langsung iya tahu. Nah, gimana gitu? Sementara saya ingat sekali Pak Husni Jamaluddin ketika sangat ramai, sangat intens diskusi-diskusi, rapat-rapat, pergerakan-pergerakan untuk berdirinya Provinsi Sulawesi Barat. Di sini ada yang dari Sulawesi Selatan ya? Siapa? Ada. Mana boleh kakak aja? Sulawesi Selatan. Siapa lagi? Kita dari mana ya? Saya dari Endrekang. Endrekang. Kita dari mana? Siapa yang dari Sulawesi Selatan lagi? Dari mana? Endrekang? Biringkanaya. Ya. Makassar. Ya. Makassar. Sama. Oke, kita dari mana? Nah, saya ingat ada pertemuan saudagar Bugis Makassar. Terus kita kayak Bugis Makassar, kita nggak ada ya.
KKMSB. Nah, saya menanyakan karena jangan melihat sekarang, Anda kan Anda masih anak, Anda masih sangat muda, gitu ya. Jadi mungkin Anda tidak tahu, tapi saya juga belum lahir 1945, gitu. Saya juga belum lahir 1945, tapi bukan berarti kami nggak tahu. Gitu. Kita harus tahu, gitu. Kita harus tahu sejarahnya. Saya tanya, bagaimana caranya membangun Sumbar? SDM-nya, kondisinya nggak lancar. Jawaban beliau, saya ingat sekali. Kita karena teman dari Pak. Kalau kita membahas tentang Mandar, kita membahas tentang Malak. Saya nggak ngerti kata Malak itu punya arti nggak sekarang. Apakah Malak itu bisa menyala di dalam hati Anda? Bisa menyala dalam semangat Anda? Apa arti kata Malak? Malak dia adalah mulia. Saya ingat kalau saya berjalan, kata itu ada Husni Jamaluddin, ada Baharudin Lopa yang mengingatkan kita, jadilah manusia yang mulia. Mulia itu kayak logam mulia, itu dia ditaruh di mana saja, dia ada logam mulia. Tidak mungkin dia mau ditaruh di mana saja, dia tetap mulia. Dengan modal itu, jangan, apakah kita bisa ele-elean saja terus kita berhasil? Tidak bisa. Sulbar punya, sebutkan kepada saya apa yang tidak ada di Sulbar. Apa yang tidak ada di Sulbar? Biasa, bahkan ada emas. Emas itu ada saya pernah ngambil aja di situ tuh emas. Jangan di pinggir jalan, nggak tahu kan? Emas. Gadalena, ikan kita adalah ikan laut dalam. Artinya nggak perlu jauh, udah langsung masuk. Anda kalau ke Mamuju di Hotel Malius itu Anda naik perahu saja, mancing lagi dapat ikan yang besar-besar. Apa yang tidak ada di Sulawesi Barat? Kembali saya pertanyakan, kalau kita punya semuanya, terus kenapa kita kataran sekali? Kita bahkan kalah dari Papua Barat. Aduh, kok tersinggung gitu. Kok kita kalah dari Papua Barat? Kok kita kalah dari NTT? Kalau Anda mengaku orang Mandar, kalau Anda mengaku anak Sulawesi Barat, kalau Anda mengaku punya mimpi mulia tentang Sulawesi Barat, sekarang adalah waktunya untuk bangun dari mimpi itu dan mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Dimulai dari sekarang, karena besok itu adalah sudah masa depan bagi Anda. Kira mungkin sementara demikian, kita bisa lanjutkan diskusi. Luar biasa sekali tepang untuk Dr. Yuyun. Saya juga betul-betul mengamati apa yang kemudian dijelaskan oleh beliau, yang kemudian merefresh kembali tentang sejarah, bukan hanya sejarah tentang Mandar, tapi juga sejarah tentang Indonesia. Terima kasih Bu Yuyun. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:18, agaknya teman-teman di sini sudah menggebu-gebu ingin melontarkan berbagai pertanyaan yang ada di dalam pikirannya. Mungkin saya bisa buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya terlebih dahulu. Oke. Farid, kemudian Wahid dan juga
Ahmad, ya. Mungkin kepada Farid dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Farid dari Mandat juga Bu, khususnya di Polman. Ini bukan bertanya sebenarnya Bu, tapi ingin minta pendapatnya Bu mengenai pikiran seperti ini. Bahwa saya melihat orang-orang Mandari ini khususnya di Sulawesi Barat, khususnya orang-orang yang udah punya nilai hari ini dan bahkan udah keliling dunia seperti Ibu, dari peringkat atau pencapaian dari A sampai Z yang cukup banyak, dan kita nggak usah ucapin itu karena udah dibacain oleh moderator tadi soal Ibu. Dan saya melihat bahwa orang-orang penting atau orang-orang yang udah punya nilai ini, saya nggak terlalu melihat cakupan luas dari kontribusinya ke Sumbar khususnya. Ini pandangan saya Bu ya. Dan walaupun Ibu tadi mengatakan udah membina siswa-siswa yang ada di Sulawesi Barat sebanyak itu yang tadi Ibu sebutkan, nilai dari kontribusi Ibu ini sampai hari ini khususnya di kalangan mahasiswa itu nggak ada. Kita jujur-jujuran aja soal itu. Dan bukan cuma Ibu yang punya nilai hari ini yang besar di tanah rantau, tetapi nggak punya kontribusi apapun ke daerahnya. Jadi dia lebih nyaman di tanah rantau menikmati hidupnya dengan orang lain, dengan anak-anaknya yang mungkin besar di rantauan dan tidak mengenal daerahnya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, justru saya melihat bahwa Sulbar hari ini tertinggal gara-gara persoalan SDM-nya Bu. Coba kita buat suatu program atau orang-orang yang punya nilai hari ini seperti Ibu, coba tarik anak-anak yang ada di Sulbar yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan, coba ditarik ke luar daerah. Walaupun tadi disebutkan oleh Pak Penghubung bahwa di Majene itu termasuk untuk pendidikan, tetapi sebenarnya di Majene itu nggak ada perpustakaan satu pun nggak ada. Dan ciri-ciri kota pendidikan itu pasti ada perpustakaannya, dan itu nihil di Majene. Jadi untuk fasilitas pendidikan di daerah kita itu nggak ada, itu loh. Dan bahkan saya berani berpendapat bahwa daerah atau kota itu bisa maju karena pendidikannya. Pemikiran transformatif itu bisa ada atau bisa lahir gara-gara atau karena pemuda-pemuda yang memiliki pemikiran seperti itu melalui pendidikan. Jadi saya pengen mengatakan Bu, bahwa orang-orang seperti Ibu ini dan orang-orang yang besar lainnya yang dari Sumbar, coba dibuka lebar-lebar matanya melihat pendidikan hari ini di Sulbar itu cukup defisit soal itu. Jadi mungkin itu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman. Barangkali saya memulai dengan beberapa literatur, beberapa judul buku yang kemudian diterbitkan oleh para pendahulu. Saya mulai dari bukunya Rekayasa Sosialnya Kang Jalal, dan ini agak relevan dengan pembahasan yang kemudian disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa hormat. Bahwa ada 3 aspek yang kemudian menjadi dasar terjadi namanya perubahan sosial. Yang pertama itu adalah sederhananya kalau kemudian orang belajar filsafat misalnya pandangan dunia atau ideologinya atau idenya yang kemudian menjadi dasarnya untuk kemudian bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada orang besar yang kemudian menopang dia untuk bagaimana caranya saya bisa juga seperti demikian dan jelaskan. Dan terakhir adalah ada lembaga
ada lembaga yang kemudian menjadi salah satu penopang dari berbagai kisruh sosial yang terjadi. Saya pikir itulah kemudian lahirlah Santet, saya pikir begitu. Dan sebetulnya harus mengcover segala persoalan, segala kisruh yang terjadi hari ini. Terus yang kedua, bahwa hari ini seolah-olah dan diseolahkan ada semacam pertentangan antara pro perubahan dan pro kemapanan, atau kita sebut hari ini kaum muda dengan kaum tua begitu. Ada semacam ada jarak lah yang kemudian membatasi antara pemuda untuk menyampaikan aspirasinya kepada orang yang terlebih dahulu mengenyam bidang pendidikan ketimbang kita misalnya. Ada semacam itu harus dipertentangkan, dan saya pikir itu tidak mesti untuk kemudian dipertentangkan. Tapi hari ini kan isu-isu yang kemudian dibangun itu bahwa seolah-olah bonus demografi kemudian kita ini sebagai milenial terpinggirkan begitu. Nah, kemudian kalau saya tadi saya sangat mau menjawab pas Ibu bertanya di mana Sulawesi Barat di konstelasi nasional. Orang bertanya dari aspek mana? Dari aspek politik kah, hukum kah, atau dari mana? Kalau misalnya dari aspek hukum, ya betul bahwa hari ini pun kita misalnya tertinggal. Yang kemudian hari ini sampai kita ketahui dan pernah saya diskusi sama orang-orang petua dari Pulau Seberang, Riau dan Kalimantan dan Medan. Pada saat saya menanyakan salah satu ahli hukum kita, salah satu pemikir kita itu Hardin Lopa, dia kemudian langsung ingat. Artinya dari situlah sebenarnya terakhir kemudian di situ ada pakar hukum yang kemudian dikenal. Artinya hari ini kita ingin menjawab itu bahwa ada generasi yang kemudian akan menggantikan itu Hardin Lopa, akan menjadi generasi selanjutnya seperti demikian. Tetapi kan di sini meskipun kita mengenyam bidang pendidikan hari ini dimanapun kita mau universitas mana, universitas UGM misalnya dan lain sebagainya, kita tidak akan terlepas kemudian dengan para pendahulu. Tetapi hanya saja kan isu yang hari ini bahkan di kalangan mahasiswa sedemikian rupa seolah dipertentangkan. Artinya saya ingin mengatakan bahwa orang-orang penting yang dibahasakan tadi itu saya tidak menyalahkan satu sama lain. Tetapi orang-orang yang kemudian di atas ini harus kemudian hadir. Contoh sederhana Ibu yang saya hormati, pernah saya masuk di anggota legislator kita untuk berbicara tentang hal-hal dan sebagainya, tetapi itu ditolak Ibu, mohon maaf ini, ditolak dengan alasan sibuk dan lain sebagainya. Padahal aspirasi yang sebetulnya yang ingin kita sampaikan adalah itu tidak jauh daripada generasi kita. Oke lah, hari ini yang kemudian ada di Jakarta yang misalnya tahu bagaimana strategi di Jakarta, bagaimana situasi Jakarta. Oke lah, kita yang kemudian hari ini mungkin kita akan paham. Tetapi kita yang di sini semestinya menjadi kemudian jembatan untuk orang-orang yang belum masuk. Tetapi untuk memasukkan misalnya tadi disampaikan oleh Saudara Farid yang saya hormati, tentu kita membutuhkan orang atas. Siapa orang atas? Saya pikir Google menjawab itu. Tidak perlu kemudian kita sibuk dalam sebagian Google menjawab itu. Hanya saja kan itu tidak terjadi, Bu. Maaf. Contoh pengalaman saya, Bu, ada dua itu sama suku beberapa yang kita anggap orang penting, orang Sulawesi Barat. Maaf ini agak narsis. Mandar kalau itu secara eksplisit tidak mau untuk saya pribadi tidak mau untuk menyebut dengan membawa lembaga kemarin, tidak mau menyebut seperti demikian, seperti yang dibahasakan tadi Bapak menghubung. Artinya ada kontradiktif di antara pernyataan yang di atas ini dengan yang di sini. Nah itu fakta saya hadapi di lapangan itu, Bu. Nah yang ingin saya katakan adalah para petinggi di sini misalnya kan ada itu yang namanya selalu ada ego-ego intelektual di sini, Bu. Menganggap bahwa saya yang kemudian lebih berperan di sini, berperan penting di kebudayaan, hukum, politik dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang ada ego di situ yang kemudian ego itu yang menghambat sebenarnya. Dan itu kita alami sekarang. Dan ini saya bahasakan terakhir, Bu, bahwa bagaimana kemudian misalnya Serikat Akademisi Nasional Sulawesi Barat ini mampu untuk menjawab itu, mampu untuk mengkoneksikan, menghubung-hubungkan ini yang mana sebenarnya yang kemudian akan menjadi jawaban atas generasi kita selanjutnya, atau kita yang di sini
ataupun yang akan kemudian masuk keluar dari daerah untuk mengambil pendidikan di daerah lain. Karena kenapa tidak bisa kita mungkiri bahwa betul bahwa tadi disampaikan di Polewali Mandar saja, karena saya pernah kuliah 2 tahun di Polewali Mandar, Ibu, sebelum saya merantau di sini, saya nggak selesaikan dengan alasan yang person. Betul bahwa perpustakaannya saja itu, Ibu, mohon maaf, saya anggap apa ini? Artinya daerah Sulawesi Barat ini format pada khususnya bisa dibandingin bukunya saya, buku saya pribadi, dengan di perpustakaan yang berada di gedung gadis itu. Mohon maaf, saya bisa bahasakan itu karena ya saya lihat pribadi itu, Bu. Saya 2 tahun di Polewali. Kalau kita mau mengkritik itu ya, itu pun tidak dijawab oleh misalnya pemerintah kita. Nah, terus yang kedua nih, yang terakhir sekali ini, Bu. Dan saya pikir kalau misalnya kita masuk dalam peperangan ya, jenderal lah yang kemudian harus menjadi kekuatan. Dan pertanyaan kita agak pernyataan kita agak connect. Ya siapa jenderalnya hari ini kita pertanyakan. Siapa nomor satunya di Sulawesi Barat pada khususnya? Inikah atau inikah? Siapa yang kemudian harus menjawab itu? Tapi kan contoh sederhana kemarin juga di asrama kita tercinta, saya konekin lagi Pak Ketua. Maaf, kita dijanji bla 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 dan bla bla bla. Nah, gini. Saya fakultas hukum, Ibu. Ini sudah masuk di mau masuk di akhir tahun. Nah semestinya kan itu misalnya anggarannya sudah keluar, tapi kan itu tidak terjadi. Itu melampaui Pak Ketua. Nah, saya pikir itu yang sudah saya sampaikan. Dan kemudian ini bisa disampaikan itu, karena percuma kita keluar di sini kalau tidak ada kemudian yang mengkoneksikan ini barang. Saya pikir begitu ya, terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tadi luar biasa 2 pemateri kita yang memberikan nutrisi pemikirannya dengan gizi keilmuan yang luar biasa. Saya sederhana aja memberikan tanggapan bahkan pertanyaan. Tadi disampaikan terkait beberapa faktor dari ketinggalan kita ya, Bu. Faktor dan ketinggalan. Nah, saya nggak tahu indikatornya apa atau di wilayah mana. Tetapi apakah kegagalan hari ini bagian dari kegagalan bagaimana kemudian dari teman-teman yang tadi sampaikan untuk kemudian memberikan satu gerakan masif, satu gerakan yang kolektif yang sifatnya massal misalkan untuk suatu perubahan. Tapi itu hari ini tidak dibuat. Seolah-olah kualitasnya sudah oposisi dari gerakan. Sehingga kegagalan hari ini bisa saja dianggap bahwa kegagalan itu adalah tidak adanya persatuan dari kaum muda dan kaum tua. Karena kalau kita melihat kemerdekaan dari 16 Agustus itu peristiwa penculikan Soekarno itu, karena anak muda menilai pada saat itu Soekarno tidak punya dia punya semangat, tapi dia menilai bahwa Soekarno tidak punya pada saat itu semangat yang jadi pada saat kejadian itu yang kemudian disampaikan dalam bukunya Merdeka Sejak Hati itu, dia menyampaikan bahwa sebenarnya pada saat itu semangat anak muda itu ditransfer ke Soekarno, bahwa kita mempunyai infrastruktur kekuatan untuk melumpuhkan Belanda. Jadi desakan-desakan dari anak muda kemudian diproklamirkanlah kemerdekaan pada saat itu. Diproklamirkan atas dasar. Dan jangan heran kalau ketika Bung Karno mengatakan beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Karena mungkin saja terinspirasi dari peristiwa-peristiwa itu. Nah, itulah yang kemudian ada kecemburuan dari saya ya sebagai anak muda misalkan, apalagi saya memandang.
ada di budaya kita, budaya Mandar itu namanya Siwalipari. Nah, apakah sekarang itu yang kemudian kita gagal memahami, atau mungkin tidak ada kepedulian? Siwalipari itu tidak kita realisasikan, kita tidak aktualkan di dunia nyata. Itu yang sekaligus itu menjadi pertanyaan buat saya. Karena ini untuk mengawal kemuliaan peradaban ini perlu peran-peran anak-anak muda. Sesuai dengan pepatah Inggris, the secret to success is good leadership. Kesuksesan itu berada dalam kepemimpinan baik, dan pelanjut atau status dari perjuangan ini berada di tangan-tangan anak muda seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dan kita lihat tuh, Bu. Maaf kalau saya memprediksikan, wajah-wajah mereka ini wajah-wajah pemimpin. Amin. Amin. Terutama Pak Ketua kita ini wajah-wajah bupati, insya Allah. Amin. Nomor 1 tak ada. Kuatkan Padung. Jadi itu lalu strategi dan taktik apa yang kemudian harus kita lakukan untuk naik ranking kita ini, Bu. Nah, kemudian untuk Bapak, saya cukup lama tinggal di Kalimantan Selatan, Bu. Dan informasi buat teman-teman, ada sekitar 6 kecamatan. 6 kecamatan itu, 5 kecamatan itu orang Mandar semua. Bisa buat satu kabupaten di situ. Nah, satunya dari satu kecamatan itu dari Bugis. Dari Bugis, Banjarmasin, daerah Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru. Nah, karena Bapak adalah sejarawan, saya mungkin buta ya, atau mungkin rabun terhadap sejarah-sejarah kita dari Mandar, kemudian terbentuklah sebanyak itu di situ. Mungkin ada peristiwa-peristiwa peperangan pada saat itu, bahkan kalau saya Google tadi ini, peperangan terbesar di dunia salah satu di dunia itu pembantaian itu di Mandar itu, Galung Lombok itu menurut by Google, by data, by analisa Google. Jadi itu mungkin sedikit dari penyampaian saya. Kurang lebihnya saya mohon beri maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang lebih ke pendapat ya, Bu Yuyun, tentang orang-orang penting yang cakupannya luas, tapi kontribusinya yang mau kita lihat ini bagaimana. Kemudian dari Kak Ahmad ini tentang rekayasa sosial, ada jarak antara anak muda dan orang tua, yang anak muda ingin menyampaikan bekerja sama dengan kaum tua, tapi agaknya ada speech gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah kegagalan hari ini tidak adanya persatuan kaum muda dan kaum tua? Jadi ada kesinambungan dari 3 pertanyaan, mungkin bisa dijawab oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Senang banget. Saya ingin menyampaikan begini. Tidak ada yang perlu dipertentangkan di sini. Kalau di sana, kalau kita tidak jadi gini, saya suka sekali nonton film Sound of Music. Saya nonton berulang-ulang. Anak saya pun akhirnya nonton juga berulang-ulang, dan saya mengatakan nanti anak suruh juga nonton. Pasti dia nonton berulang-ulang. Ada satu scene di situ yang mengatakan begini: ketika pintu tertutup, ada jendela yang tertutup. Ya. Ketika nggak ada yang memperhatikan Anda, so what? Kalau nggak diperhatikan, nangis, guling-guling. Ya, cari pintu. bangun, buktikan. Saya mau menyampaikan, boro-boro Anda, saya dilantik menjadi Kepala Badan Promosi Pariwisata Sulbar 2021. Ada SK-nya, tidak undang-undangnya. Sampai 2025 ya masa jabatan saya. Bisa ada 4 tahun. Bisa. Tidak ada diberikan anggaran 1 sen pun.
Pariwisata tadi Bu ya? Ya. Itu undang-undang. Saya datang kepada saya, karena Anda tahu kemarin dengan Pak ABM, saya menjadi staf ahlinya Pak ABM. Tak ada. Sekarang saya baru kemarin dari sana, saya langsung ketemu PJ. Oh nggak bisa. Jadi ini saya menyampaikan begini, saya memberikan contoh. Jadi karena saya di sini, saya juga anggota KJK. KJK itu adalah alumni Jepang yang ada di Jakarta. Kami itu bikin setiap tahun Sakura Matsuri. Kami bikin di Blok M, kemudian di Delta Mas, di mana beberapa tempat. Jadi saya mengatakan, gini loh, pariwisata itu bukan kita bikin kegiatan, terus yang datang orang Majene, datang ke Mamuju, orang ini, orang dari Pasangkayu datang ke Polman. Ya, dari luar dong uangnya dibawa ke dalam Sulawesi Barat, kan gitu. Siapa yang kita mau suruh datang? Kalau kita bikin kegiatan yang datang uang dari orang dari Polman datang ke Mamuju, ya nggak ada pergerakan ekonominya di situ saja. Sekarang saya disuruh jadi jin kan? Ya kan, disuruh jadi jin. Nggak ada, nggak keluar, nggak ada. Nangis, guling-guling. Ya. Saya bilang sama teman-teman nih, kita nggak dikasih nih. So what? Oke, kita buktikan. Insya Allah saya bulan depan saya berangkat ke Bahrain. Dan sebelumnya saya sudah membawa, sudah dari 4 tahun yang lalu saya membawa delegasi Sulawesi Barat saya bawa ke Bahrain. Ketika pameran langsung dapat order. Langsung mana ada pameran, langsung dapat order, mana ada, langsung dapat order adek. Saya bawa pameran kopi dan coklat. Tapi waktu itu saya minta tolong bawa juga apa kan DKD sana ya. Saya suruh bikin bola madu, kasih pi apa. Terus saya langsung dapat order. Bahkan ada pengusaha Bahrain yang punya pabrik di Malaysia, dia mau pindahkan pabrik coklatnya pindah ke sana. Saya udah berhasil belum? Berhasil. Terus selanjutnya siapa? Main bola aja sehebat apapun Ronaldo, udah suruh dia main sendiri satu lapangan. Nggak bisa kan? Ronaldo bisa suruh jaga kiper, jadi ini bisa? Nggak bisa. Sudah. Jadi apa yang saya lakukan sekarang? Oke, nggak dikasih dana, oke. Buktikan. Bisa. Apa yang saya persembahkan pertama? Saya persembahkan. Apa? Ada anak Polman dapat penghargaan dari pemerintah luar negeri, dari menteri luar negeri Jepang. Saya kasih. Apa? Ini nggak apa-apa, nggak dikasih uang. Nggak ada tulisan kuliah. Nangis gue. Enggak. Saya kasih. Ini gue dapat flag. Saya bulan depan ke Bahrain. Ada yang mau ikut? Saya bawa apa? Saya tetap akan promosikan Sulawesi Barat. Habis itu gue pamerin nih, gue promosiin. Dari mana? Ada yang ngasih? Gak ada. Develop dan masa. Ya. Kemudian kalau tadi dibilang, kayaknya udah lebih sebelum pandemi. Saya bergaul dengan mahasiswa Sulawesi Barat. Saya ke asrama ya. Waktu itu kita pernah ada kegiatan dengan Pak ABM. Kemudian malam tahun baru saya di sana. Kemudian saya bikin lomba karya tulis. Ada. Saya kira ini yang akan menjadi concern kita bersama-sama. Terserah di bidang kita masing-masing berjuang. Nggak bisa lagi kita berharap orang lain seperti Mion bilang tadi, yuk ya dimulai dari sendiri. Saya bikin buku, saya bikin sendiri. Lebih banyak dibeli Universitas Hasanuddin. Sulbar malah nggak beli. Sulbar nggak beli, Stein nggak beli. Itulah. Gimana kita mau bilang apa ini kalau mau bicara sosial? Sama kita keluhan-keluhannya. Sedikit aja ya. Jadi harapannya tadi kok mana gitu. Ya. Kami ini masih anak-anak gitu ya. Nggak bisa. Ya kan, kami ini masih anak-anak, kami perlu ditenteng gitu. Gini loh, kalau diketahui marwahnya kita adalah kan warisan Pak Husni Jamaluddin
dan para pejuang-pejuang lainnya, Pak Makmum Hasanuddin dan semuanya, Pak Abah Sahabuddin, gitu ya. Itu kan sudah mempersembahkan berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, gitu kan ya. Selanjutnya, nah, maaf, sorry kalau mengatakan bahwa banyak yang nggak selesai, ya mungkin apa karena baru ngerasa menjadi pejabat, sorry, gitu. Kita kan ngomongan antara kita ya, gitu. Apa karena merasa jadi sibuknya di situ, tidak sibuk memikirkan masa depan. Coba lihat siapa kepala-kepala dinas yang concern, yang punya concern, ya kan? Bisa dari situ Anda lihat, barangkali begitu, ada concernnya nggak? Atau dia sibuk kepada dirinya sendiri, aduh baru merasakan menjadi kepala dinas, coba waktu bergabung dengan Sulawesi Selatan, kan nggak mungkin dia jadi kepala dinas, jadi kasih pada yang kabit, ya? Nah, mungkin karena nggak selesai di situ, jadi menurut saya jangan ngeluh, jangan nuduh. Mari kita seperti misalnya sebagai kepala Badan Promosi Pariwisata nggak dikasih duit, saya mau promosi, saya bikin nih, ini saya bikin sendiri. Saya bikin batik, saya mengembangkan batik Sulawesi Barat. Akhirnya saya diundang pameran, saya akan ke Bate, undang pameran. Nah, dapat dari mana? Itu kepala dinas mana yang ngasih saya? Gak ada. Nah, saat itu saya akan gunakan untuk mempromosi Sulawesi Barat, bawa kopi, bawa coklat, bawa apa, saya akan promosikan Sulawesi Barat. Jadi kita mari sama-sama. Seperti tadi saya menawarkan kepada Anda, ayo kita buka yuk satu tempat, saya siapkan tempat, ya, saya siapkan tempatnya, kopinya, ada di situ lah dia ada. Mulailah kita bikin stand kecil-kecil. Biar kisah ini kan kutulis tumbuh kenang pahit manis perantau yang tak terlukis. Dan apa yang kemudian menjadi kunci kita sebagai perantau adalah keseriusan untuk masalah biaya anggaran. Maka dari itu mari kita jual kopi, pamaisan, dan apapun yang bisa kita jual untuk masukkan anggaran asrama, anggaran santri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau serahkan buku ke Bu Yuyun.